Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Jumat 22 Oktober 2021 kita berjumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Sukarami. Sebelum Bapak Ibu melakukan segala aktivitas dan segala rutinitas, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Beginilah firman-Nya. Ia akan menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, saya buka dengan sebuah argumen yang mengatakan hikmat merupakan pohon kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini membuktikan dan mengajak kita pada suatu fakta yang mengatakan bagaimana hikmat dan kebijaksanaan menuntun kita untuk bahagia ketika kita mau berpegang teguh padanya dan tidak membiarkan dunia atau keinginan daging ini melonggarkan pegangan kita terhadapnya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa pohon kehidupan dari awal di dalam Alkitab, tulisan Alkitab ini hingga akhir selalu diceritakan bagaimana tentang pohon kehidupan, yang dalam artian sudah diterangkan di dalam Kejadian yang kita tahu itu berada di Taman Eden, hingga sampai ke dalam Wahyu di dalam pasal yang terakhir di ayat 22 dengan menceritakan bagaimana tentang pohon kehidupan. Inilah yang merupakan gambaran indah dari Kristus sendiri. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pohon kehidupan inilah yang memberikan kita hidup. Bahwa pohon kehidupan ini jugalah yang harus kita perhatikan, yang harus kita lebih hidupi, karena ini merupakan sarana Tuhan kepada kita untuk memberkati kita umatnya melalui hidup yang telah diberikan kepada kita. Dan disinilah hikmat dan kebijaksanaan itu terceritakan dan akan terjelaskan secara singkat kepada kita. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tahu di dalam penjelasan di atas tadi diterangkan bahwa hikmat dan kebijaksanaan merupakan sesuatu yang harus kita pegang teguh. Kenapa kita harus pegang teguh? Karena jangan sampai kita menggunakannya untuk memilih atau mengalahkan pemikiran-pemikiran lain selain Tuhan. Banyak orang menggunakan pemikiran atau hikmat, bahkan kebijaksanaan itu melalui hikmat dunia, sehingga dikatakan kita harus berpegang teguh pada kebijaksanaan melalui Kristus Yesus. Karena apa? Karena Dia menjanjikan kepada kita buah yang manis, yang segar untuk kehidupan kita ketika kita benar-benar melakukan dan mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan kita. Tapi kebalikannya juga ada. Ketika kita melepaskan, ketika kita tidak mau lagi peduli pada hikmat dan kebijaksanaan yang dituntun oleh Kristus Yesus itu, maka kita akan menikmati buah yang sengsara akibat ulah atau kelakuan kita tersebut. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya kenapa ketika kita mendapatkan hikmat dan mendengarkan hikmat kebijaksanaan, tidak cukup hanya mendengarnya. Kita harus belajar untuk mendengar, untuk memegang, bahkan memeliharanya melalui kehidupan kita, supaya dengan segala kemampuan dan segala keinginan kita bisa melakukan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Kristus Yesus. Kenapa kita harus sampai melakukan hal ini? Karena ada janji bagi kita yang mau melakukannya. Dikatakan di firman Tuhan itu bahwa ketika kita berpegang teguh pada pohon kehidupan, berpegang teguh pada kebijaksanaan, maka kita disebut berbahagia. Yang berbahagia ini lain daripada yang lain, karena berbahagia disebutkan adalah berbahagia yang terberkati. Kita boleh bandingkan di dalam Matius 5, yang kita boleh lihat ucapan bahagia yang di dalam segala emosional pun, di dalam segala suka, segala duka, kita akan dikatakan berbahagia ketika kita benar-benar di dalam lingkupan pohon kehidupan itu, ketika kita benar-benar di dalam pohon kebijaksanaan itu, sehingga tidak ada lagi alasan kita bahwa kita telah dimenangkan melalui jalan hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat bahwa jalan hikmat Tuhan selalu menjanjikan bagi kita
dalam keadaan yang sangat-sangat terberkati. Maka jelas bahwa firman Tuhan pagi hari ini mau mengajak kita, mau menuntun kepada kita hikmat akan Tuhan, membawa kita dalam pelajaran bahwa untuk mengenal hikmat Allah dan segala senyuman-senyuman Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu ditekankan untuk selalu berpegang teguh pada pohon kehidupan itu. Jangan sampai pegangan kita itu dilonggarkan oleh keinginan daging kita. Dan jalan untuk menuju kehidupan yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa tetap selalu kita nantikan, karena kita tidak akan goyang. Pohon kehidupan itu selalu menjanjikan buah yang manis untuk kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.